Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CSNP3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum kita lanjut, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah A. Mesin fotokopi, B. Sistem manajemen proyek, C. Email dan perangkat komunikasi instan, D. Printer laser, E. Alat pemindah dokumen. Jawabannya adalah C. Email dan perangkat komunikasi instan. Kita lihat bahasanya, email dan perangkat komunikasi instan seperti aplikasi pesan singkat mempermudah komunikasi internal dan eksternal di dalam organisasi. Jadi opsi A, B, D, E ini bukan sarana komunikasi yang langsung ya teman-teman. Jadi teknologi yang paling tepat untuk soal di atas adalah C ya teman-teman. Email dan perangkat komunikasi instan. Perangkat komunikasi instan ini misalnya seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Next. Soal nomor 2. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan membuat dokumen teks adalah A. Microsoft Excel, B. Adobe Photoshop, C. Microsoft Word, D. Microsoft Access, E. Google Chrome. Jawabannya adalah C. Microsoft Word. Kita lihat bahasanya, Microsoft Word adalah perangkat lunak mengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Kalau opsi A ini untuk mengolah data tabel ya teman-teman. Kemudian yang B ini untuk mengedit foto. Kemudian yang D, Microsoft Access ini untuk membuat database ya. Kemudian opsi E ini adalah browser penambahan data seperti itu. Next, soal nomor 3. Untuk melindungi data sensitif di komputer, salah satu langkah keamanan yang harus diambil adalah A. Mengganti font dokumen secara berkala, B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, C. Menyimpan data di perangkat eksternal, D. Mengaktifkan mode gelap di aplikasi, E. Menghapus file secara rutin. Jawabannya adalah B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Kita lihat pembahasannya, menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun dapat membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Data sensitif ini biasanya data-data penting kita ya teman-teman, seperti KTP, KK, dan lain-lain. Kalau opsi A ini mengganti font dokumen ini sebenarnya tidak mempengaruhi sama sekali ya teman-teman. Kemudian di opsi C ini malah tidak aman karena data-data penting kita bisa dibawa kemana-mana, dipakai siapa saja yang punya perangkat eksternal tersebut. Kemudian di opsi D ini sama sekali tidak berpengaruh ya teman-teman, hanya tampilannya saja berubah menjadi mode gelap. Kemudian yang E ini menghapus file secara rutin, sebenarnya ini cara untuk meringankan kinerja komputer malahan, dan tidak ada hubungannya dengan melindungi data sensitif seperti itu. Next, soal nomor 4. Jika komputer Anda tiba-tiba tidak bisa terhubung ke jaringan, langkah pertama yang Anda lakukan adalah A. Mengganti kabel jaringan, B. Menghubungi penyalain internet, C. Memeriksa koneksi dan pengaturan jaringan, D. Menginstal ulang sistem operasi, E. Membeli perangkat keras baru. Jawabannya adalah C. Memeriksa koneksi dan pengaturan jaringan. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama dalam troubleshooting masalah jaringan adalah memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Kita fokus ke soalnya ini, yang ditanyakan tuh
terhubung ke jaringan atau tidak. Jadi yang paling tepatnya yang C ya teman-teman. Kalau yang A ini mengganti kabel jaringan bukan langkah pertama. Kalau kabelnya rusak baru diganti. Kemudian B, menghubungi penyedia internet, ini langkah lanjutan juga. Kalau kabelnya sudah diganti dan koneksi memang yang gangguan dari server atau provider. Kalau opsi D ini menginstal ulang sistem operasi, sebenarnya itu langkah paling akhir, jadi tidak tepat. Kemudian yang E, membeli perangkat keras baru, ini sangat tidak efisien ya teman-teman. Next, soal nomor 5. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen adalah A. Monitor, B. CPU, C. Hard disk drive, D. Keyboard, E. Mouse. Jawabannya adalah C. Hard disk drive. Kita lihat pembahasannya. Hard disk drive adalah perangkat permanen yang menyimpan data dan program di komputer. Jadi opsi A, B, D, E itu bukan perangkat penyimpanan data ya teman-teman. Seperti itu. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.